Nanti resikonya macet ya. Nanti waktu ditagih-tagih nggak mampu membayar, kita nagih malah diviralkan. Assalamualaikum, jumpa lagi di pengacara channel. Apa dia ini pertanyaan? Ini kak, banyak lumayan lah, nyampe kali 10. Aduh, Silakan. dari subscriber sama yang viewers biasa. Macam-macam bertanya kak, masalah tentang hukum. Nah, aku balesnya apa? Salah. Nanya sama pakarnya kan? Pakar tuh tidak, cuma bisa lah dikit-dikit. Pertanyaan pertama, ini bolehkah dalam menunda atau mengundur pemeriksaan jika kita dipanggil dengan alasan menyiapkan mental dan bukti? Nyiapkan mental tuh udah ketik urusan ya. Bukti juga udah ketik urusan, nggak usah bawa bukti ya. Kalau dipanggil klarifikasi itu kan ya sampaikan baik apa yang ditanya, mana kejadiannya, apakah dia pelaku atau korban. Kalau korban mana kejadiannya, kalau pelaku ya mana kronologinya. Ya kalau memang ada bukti awal yang bisa membantah boleh. Misalnya ada pelapor yang ngaku dia dipukul, dipanggil nih kita datang, kita bawa CCTV. Kita kebetulan di mall itu bawa hasil CCTV, ternyata tidak ada pukulan ke arah dia itu. Nah itu ini tidak ada pak, dia mukul nih. Coba lihat nih, tidak ada nih aku mukul. Itu saksinya ada satpam, ada segala macam. Ya udah sampaikan, nanti sudah selesai ya, itu nanti kewenangan penyidik ya. Mau dia nanti dia gelar perkara kan, mau naik sidik atau tersangka. Ada yang tetap dinaikkan, nanti di pengadilan dia bawa bukti yang CCTV itu. Ada kejadian kayak gitu ya, ternyata pelapornya terkejut ya. Rupanya udah ngerti ya, pemukulan ke arah muka itu artinya uang goco dewe ya. Jadi seolah-olah digepuk. Tadinya minta duit urung ya, nggak dapat duit akhirnya. Jadi harus hadir ya, kalau ada panggilan polisi wajib hadir. Nah, disitulah kesempatan kita untuk mengklarifikasi ya. Tapi kalau masalah mental itu ya urusan ya mau tidak mau konsekuensi itu ya, harus hadir ya. Makanya kalau mentalnya nggak kuat minta didampingi sama pengacara. Cuma kalau sudah di depan polisi untuk klarifikasi, pengacara nggak bisa aktif ya, harus Anda sendiri yang bicara ya. Cuma mendampingi aja. Mungkin hanya 1-2 meter berdirinya. Nah, banyak ini pengacara yang ikut ngomong ya, mestinya diam pengacaranya ya, biar objektif. Kalau pengacaranya motong-motong terus pertanyaan penyidik, nah itu ada dugaan tak beres itu kasus itu. Nanti kan kalau dipanggil nggak datang, nanti ada panggilan lagi kedua. Kalau nggak datang juga ya boleh buat ya. Nantinya Anda bisa dinaikkan statusnya ya dari terlapor dari tersangka. Jadi hadir. Akan lanjut. Masalah ini mungkin ini tanam modal sama arisan online. Ada nggak kak aturannya untuk melarang kasih bunga besar? Nggak ada ya. Boleh silakan kasih bunga besar ya. Misalnya tanam modalnya 100 juta, dia berani kasih 15% per bulan dengan janji sehabis kontrak modal dikembalikan, boleh asal dia sanggup. Asal dia sanggup ya. Cuma hati-hati kan, namanya dunia bisnis itu kan dinamis ya. Nggak selalu kita untung, nggak selalu kita rugi.
Artinya bagi calon investor juga harus berpikir ulang ya kalau menanamkan modal dengan janji persentase keuntungan yang tinggi ya. Karena setahu saya kalau bank saja yang udah jelas itu nggak sampai di atas 5% ya. Kecil ya, mungkin 1-2% itu juga per tahun ya. Nggak bisa kalau di atas 10% atau di bawah 20% per bulan itu terlalu ini. Nanti resikonya macet ya. Nanti waktu ditagih-tagih nggak mampu membayar, kita nagih malah diviralkan. Itu kadang menjadi modus ya, karena faktanya demikian ya. Saat ditagih dia nggak mampu, banyak alasan, nggak ada kabar, akhirnya dibuatkan perjanjian. Ini modus ya. Ada dugaan untuk menghilangkan unsur pidananya. Oke, nanti buat perjanjian rame-rame. Oke, berapa profit lo? Ini investasi mana berapa? Digabung total sekian ya. Ya udah aku balikin 6 kali ya, 6 bulan. Ternyata dibayar sekali udah atik lagi. Jadi dia mengincar sisi pertanggungjawaban secara keperdataan dengan adanya perjanjian itu. Jadi saran saya kalau ada yang macet-macet gitu diminta buat perjanjian, jangan mau ya. Jangan mau, faktanya gitu ya, Anda cuma dibayar sekali nanti. Sekali cuma, yakinlah itu, habis itu enggak lagi. Pelaku-pelaku kayak gini agak sedikit mengerti ya mungkin masalah pertanggungjawaban secara pidana atau perdata. Diarahkannya ke perdata dengan harapan ya si kreditur ini ya, namanya kalau gugatan perdata ya agak repot lah ya, mungkin nanti selesainya 3 bulan kalau bukan gugatan sederhana cepat ya, sebulan paling. Cuma kan ya repot juga. Terus juga kalau nanti putusannya menghukum untuk membayar nyatakan prestasi, ya hanya sekedar itu aja, diputus prestasi. Nanti orangnya tetap nggak bayar juga. Ada kita minta sita jaminan, asetnya nggak ada, mobilnya masih nyicil, rumahnya masih nyicil, akhirnya tidak dapat apa-apa. Jadi lebih baik hindari ya investasi yang menjanjikan keuntungan yang besar. Ya nyata-nyata aja lah ya, kerjaan bener aja. Sama aja ya, dijamin atau digadaikan ke temennya ya. Itu kalau sertifikat digadaikan tanpa izin dari dan tanpa tanda tangan menyetujui dari atas nama pemilik sertifikat, itu nggak bisa ya, itu pidana.